Ini dia alasanku kenapa aku balik dulu ke Indonesia. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, banyak banget yang tanya, kenapa sih aku balik lagi ke Indonesia? Karena kan ya, di pertengahan tahun 2023, aku juga dulu pernah balik ke Indonesia dulu. Nah, sekarang di akhir 2023, kenapa sih aku balik ke Indonesia lagi? Oke, ini dia alasanku. Oke, sebenarnya banyak sih alasan secara pribadinya kayak gitu, dan ini tuh nggak tiba-tiba ya. Ini sesuai dengan plan yang aku buat kayak gitu. Ini tuh memang bagian dari plan-plan aku kayak gitu. Jadi aku nggak hanya tiba-tiba balik gitu aja, nggak kayak gitu ya teman-teman. Dan salah satu alasannya aku pengen sharing di sini ke teman-teman biar teman-teman juga memperkirakan kapan baiknya teman-teman bisa pulang ke Indonesia. Alasan-alasan pribadinya aku skip dulu karena memang itu bukan konsumsi publik, tapi di sini aku pengen bahas tentang alasan kondisinya di Australia kayak gitu, biar ada gambaran untuk teman-teman yang mungkin pengen pulang juga ke Indonesia kapan sih baiknya kayak gitu kan. Dan disclaimer, aku tidak mengeneralisasi ini tuh untuk semua state ya. Tapi di sini aku pulang karena memang ada libur Natal dan Tahun Baru di perusahaan di mana tempat aku bekerja. Tapi tidak semua perusahaan itu punya libur Natal dan punya libur Tahun Baru. Banyak kok mereka juga yang memang masih membuka atau masih memperkerjakan karyawannya kayak gitu. Nah, di mana sih aku stay sekarang? Nah, aku stay-nya itu di Queensland. Tapi Queensland itu kan sangat luas ya teman-teman. Mungkin gak semua Queensland itu punya libur Natal dan Tahun Baru untuk perusahaan-perusahaannya. Cuman di tempat aku, di kota di mana aku tinggal sekarang di Australia, itu tuh hampir semua perusahaannya itu punya libur Natal dan Tahun Baru kayak gitu. Aku punya banyak housemate yang memang juga libur Natal dan Tahun Baru kayak gitu. Semua mereka itu libur Natal dan Tahun Baru kayak gitu. Jadi nggak ada pekerjaan kayak let's say ada yang 1 bulan penuh, ada yang memang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 minggu aja kayak gitu. Nah, di situ tergantung perusahaannya ya, mereka kasih libur Natal dan Tahun Baru berapa lama atau terbiasa dengan aturan mereka itu berapa lama untuk liburannya. Dan kebetulan sekali di tempat aku bekerja itu tuh liburnya hampir 3 minggu dan lumayan lama ya di situ. Dan kalaupun misalkan aku mau nyari-nyari pekerjaan, mungkin tidak banyak kesempatan. I mean like karena memang diliburkan hampir semuanya. Jadi farm terus lagi factory itu banyak yang libur. Jadi aku nggak bisa untuk langsung pindah kerja kayak gitu. Selain itu juga beberapa kayak shop yang kayak gitu itu tuh memang libur Natal juga. Jadi aku juga nggak bisa ambil bidang hospitality karena memang libur juga pada Natal kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pulang dulu ke Indonesia kayak gitu. Selain memang udah ada plan juga secara pribadi aku punya alasan emang harus pulang kayak gitu teman-teman. Tapi memang didukung dengan kondisi perusahaanku libur juga. Nah, barangkali teman-teman juga ada yang mau pulang dulu, mungkin di akhir tahun teman-teman bisa pertimbangkan barangkali sesuai dengan jadwal liburnya perusahaan. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat pekerjaan, teman-teman make sure kayak di sini tanya-tanya ke workmate teman-teman, ke teman-teman kerja di sana, ke karyawan yang udah lama di sana, apakah perusahaan tersebut pada Natal dan Tahun Baru liburnya panjang atau bagaimana kondisinya. Teman-teman harus tanya. Jadi itu bisa meminimalisir teman-teman untuk tahu bahwa oh aku bakalan jobless atau bakalan pindah kerja nih di tanggal segini karena memang mereka liburnya terlalu panjang kayak gitu. Jadi teman-teman harus cari-cari tahu ya infonya dari teman-teman yang lama biar nggak shock ketika tiba-tiba dikasih libur. Apalagi nih ya bagi teman-teman yang baru ke Australianya itu di akhir-akhir tahun, let's say kayak baru berangkat November, Desember, teman-teman harus make sure lagi karena takutnya perusahaan yang memang teman-teman apply itu mau libur. Gini, ada kondisi di mana kayak agency itu masuk-masukin aja orang ke tempat kerja, tapi ternyata perusahaan itu akan libur. Kan kasihan juga ya, baru aja datang tiba-tiba dikasih libur panjang kayak gitu. Jangan sampai hal itu terjadi ke teman-teman kayak gitu. Jadi make sure tanya-tanya kayak gitu. Jadi kalaupun misalkan teman-teman udah masuk perusahaannya tapi teman-teman tahu kondisinya bakal diliburkan, teman-teman udah ancang-ancang nyari perusahaan baru untuk bekerja di tempat baru ataupun nyari part time untuk bekerja paruh waktu selama libur.
Nah, itu dia alasan terbesarku kenapa aku pulang dulu ke Indonesia. Nah, semoga pengalamanku ini bisa ngasih insight baru ke teman-teman bahwa di akhir tahun ini kemungkinan akan seperti ini. Aku sekali lagi akan menjelaskan, aku tidak mengeneralisir untuk semua perusahaan di Australia, enggak. Karena memang aku di sini hanya ingin ngasih kayak insight bahwa di tempatku atau di kota tempatku tinggal di Australia sekarang banyak perusahaan yang memang diliburkan ketika Natal dan Tahun Baru. Kayak gitu, barangkali teman-teman juga ada yang stay sama atau di sekitar wilayah kotaku juga, teman-teman bisa ancang-ancang untuk nyari second job ataupun misalkan pindah kayak gitu. Oke, itu dia videonya kali ini. Thank you so much bagi yang udah tanya-tanya kenapa aku balik sehingga aku bisa sharing pengalamanku di sini. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lagi bagaimana working holiday visa, bagaimana perjalanan aku, feel free untuk DM dan juga tulis di kolom komentar ya. Thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.